Iya. Alhamdulillah, semoga senantiasa kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan dan rahmat yang bisa biasa berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurah limpah kepada Nabi Muhammad SAW, para sahabatnya, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa sikoh dalam menapaki sunnah beliau hingga hari kiamat. Semoga juga kita memohon kepada Allah agar melimpahkan keberkahan-keberkahan dalam hidup kita, karena kalau kita membaca sirah dan sejarah para salafus soleh ternyata begitu luar biasa keberkahan yang mereka dapatkan. Salah satunya mungkin keberkahan Imam Nawawi rahimahullah. Usia beliau itu hanya 40 tahun. Beliau wafat di usia 40 tahun, tetapi kita lihat karya beliau itu melebihi jumlah usianya. Kitab-kitab tulisan beliau lebih banyak daripada jumlah usianya. Bahkan mulai dari kitab yang sangat kecil sampai kitab yang berjilid-jilid hari ini menjadi rujukan utama kaum muslimin, bahkan itu menjadi sesuatu yang tidak asing di telinga kaum muslimin. Kalau saya sebutkan nama kitab misalnya Al-Qaul Al-Mufid, itu kan agak asing di telinga kita. Saya sebutkan misalnya kitab apa? Kitab tentang akidah, judulnya Syarh Ushul I'tiqad Inda Ahli Sunnah wal Jamaah, ini juga asing. Tapi kalau kita lihat karyanya Imam Nawawi, bahkan ini tidak asing di telinga kita. Arba'in, nah kan? Ini udah menjadi kajian rutin, bahkan itu kitab saku kecil, isinya nggak banyak, tetapi ternyata itu kitab yang luar biasa sampai menjadi kurikulum di mayoritas pondok pesantren. Kitab Arba'in, tulisan Imam Nawawi hanya 43 itu. Hanya, tapi keberkahannya luar biasa. Jadi kitab yang senantiasa dipelajari. Dari situ Imam Nawawi mendapatkan jariyah ilmu. Kitab yang agak besar sedikit kita juga kenal, kitab Riyadhus Shalihin. Lagi-lagi Imam Nawawi yang menulis, 2 jilid. Kalau terjemahan biasanya ini kitab yang juga menjadi kajian-kajian di majelis-majelis ta'lim sebagai kitab muqarrarnya, kitab pegangannya. Yang lebih besar lagi, kitab Syarah Sahih Muslim. Tulisan Imam Nawawi Al-Minhaj itu adalah kitab Syarah Sahih Muslim terbaik dalam menjabarkan hadis-hadis yang ada di dalam Sahih Muslim. Ini juga tulisan beliau. Mulai dari kitab hadis, kitab bahasa, kitab fikih, itu ditulis semua oleh Imam Nawawi. Kitab sastra, kitab akidah, Al-Adhkar, ini Imam Nawawi punya. Beliau usianya 40 tahun, tetapi karya beliau luar biasa banyak, dan ini menunjukkan satu keberkahan pada usia. Dan kita juga sampai hari ini senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar usia kita ini memang usia yang berkah. Walaupun dan tidak ada kata terlambat. Hari ini yang sudah kepala 5, kepala 6, kepala 7 udah ada, Pak? Bapak kepala 7? Masya Allah. Tidak ada kata terlambat untuk keberkahan itu. Jadi definisi berkah itu, Pak, kalau usianya pendek itu cukup untuk membuat dia masuk surga. Kalau usianya panjang itu cukup untuk menghindarkan dia dari neraka. Nah, ini namanya berkah. Jadi nggak ada masalah panjang pendek usia itu. Yang penting dia berkah. Panjang pendek yang penting dia masuk dalam surga. Ini satu contoh tadi Imam Nawawi rahimahullah, yang usianya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau melihat lagi Salahuddin Al-Ayyubi, ini kalau kita lihat perjalanan hidupnya, beliau kan dilahirkan di Tikrit, Irak.
Kemudian ketika beliau lahir, beliau keluarganya sedang terusir, maka beliau sekeluarga pindah ke Aleppo, Suriah, di mana saat itu kekuasaan kaum muslimin dipegang oleh ayahnya Nuruddin Zanki, namanya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki menjadi khalifah. Kemudian ternyata Salahuddin kecil, keluarganya itu mendekat ke kerajaan, menjadi pelayan kerajaan. Saat itu pamannya Salahuddin Al-Ayyubi diangkat oleh Imaduddin Zanki untuk menjadi salah satu pembesar di Mesir, di mana saat itu Mesir dikuasai oleh Syiah Fatimiyah selama 2 abad lebih. Syiah Fatimiyah itu di Mesir, sedangkan Palestina itu dikuasai oleh Israel, oleh Zionis saat itu. Jadi agak susah ini pemerintahan kaum muslimin mau menaklukkan Palestina ini agak susah, karena jalur masuk yang paling enak itu dari Mesir, sedangkan Mesir dikuasai oleh Syiah. Berpuluh-puluh tahun pemerintahan kaum muslimin mau merebut itu susah sekali, sampai pada pemerintahan Imaduddin Zanki. Sampailah ketika Imaduddin Zanki meninggal, digantikan oleh Nuruddin Zanki, dan pamannya Salahuddin Al-Ayyubi yang di Mesir meninggal, maka saat itu digantikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi menjadi gubernur Mesir, di mana beliau sudah terbiasa bolak-balik Mesir Suriah, untuk selain beliau menjadi intelijen, beliau menjadi humas gitu ya. Beliau berdakwah sampailah pada satu saat Nuruddin Zanki meminta Salahuddin Al-Ayyubi untuk mengumumkan bahwa Mesir sudah takluk kepada kekuasaan kaum muslimin di Suriah. Tapi Salahuddin nggak langsung mengiyakan, karena beliau terlebih dahulu memerintahkan kepada para khatib di mimbar-mimbarnya itu mendoakan pemerintahan kaum muslimin di Suriah. Ini kita lihat nih responnya seperti apa. Ibaratnya kalau kata Ustaz Somad ini RUU HIP ini untuk mengetes respon kaum muslimin. Nah, ternyata Salahuddin Al-Ayyubi sudah duluan itu pasal mengetes itu. Artinya saat itu coba khatib itu doakan, karena ini orang Syiah ini. Mesir saat ini dikuasai oleh Syiah. Gimana respon mereka ketika khatib mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin di Suriah? Ternyata responnya nggak terlalu besar, hingga akhirnya Nuruddin Zanki, Salahuddin Al-Ayyubi betul-betul mengumumkan bahwa Mesir sudah takluk kepada kekuasaan kaum muslimin di Suriah. Tak lama setelah itu, akhirnya kaum muslimin bisa menaklukkan Yerusalem lewat pintu Mesir, dan kaum muslimin menang. Jarak antara terbebasnya Yerusalem dari cengkraman Zionis Salibis ya waktu itu, dari cengkraman Salibis kemudian sampai beliau wafat itu cuma 6 tahun, Pak. Artinya para ulama akhirnya menyimpulkan bahwa di antara seakan-akan Allah Subhanahu wa taala itu mengutus Salahuddin Al-Ayyubi itu hanya untuk membebaskan Yerusalem dari cengkraman kaum Salib. Dan ini satu keberkahan yang Allah Subhanahu berikan, walaupun usianya pendek, tetapi beliau sampai hari ini di Eropa orang tuh paling benci dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Beberapa pimpinan Israel datang ke kuburannya Salahuddin, itu ditendang itu nisannya itu, Pak. Nisan Salahuddin Al-Ayyubi ditendang, wahai Salahuddin, kami datang kembali. Ya, itulah beberapa contoh potret keberkahan. Bahkan orang Madinah ini kan orang yang petani nih, beda dengan orang Mekah. Orang Mekah ini karakternya pedagang. Orang Madinah petani. Nah, kebiasaannya orang Madinah ini, mereka ini ketika nanam kurma, kemudian tumbuh kurmanya, lalu buah pertama keluar dari kurma itu, mereka petik buah pertamanya, lalu datang ke Nabi minta didoakan. Doanya apa? Doa keberkahan. Jadi Rasulullah memegang buah kurma muda
buah kurma pertama dari panen itu, Rasul doakan begini, Allahumma barik lana fi thamarina. Ya Allah, berkahilah buah-buahan kami. Jadi ini diminta berkah, Pak. Karena memang kalau kebun itu akhirnya nanti melimpah panennya, kalau berkah itu tidak akan membahayakan pemiliknya. Dia akan senantiasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau gagal panen tapi dia berkah, itu pun akan cukup untuk menghidupi kaum muslimin. Makanya yang diminta oleh Rasulullah adalah berkah. Panen dipetik, didoakan oleh Rasul. Allahumma barik lana fi thamarina, ya Allah berkahilah buah-buahan kami. Wa barik lana fi madinatina, dan berkahilah kota kami. Wa barik lana fi so'ina, dan berkahilah sok kami. Wa barik lana fi muddina, dan berkahilah mud. Sok dan mud ini kan ukuran timbangan. Biasa dalam zakat itu hitungannya adalah sok. Itu didoakan oleh Rasulullah SAW. Ternyata sampai sebegitu para sahabat itu minta keberkahan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita bisa praktekkan, misalnya kita diterima sebagai karyawan di salah satu lembaga misalnya. Hari pertama itu seharusnya kita minta doa keberkahan. Datangi orang soleh, Ustadz, saya alhamdulillah hari ini hari pertama saya bekerja. Tolong doakan agar pekerjaan ini berkah untuk saya. Kita nanam apa misalnya, antum punya perkebunan, buah pertama minta doa itu kepada orang-orang soleh agar perkebunan yang antum tanam itu juga diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah mengatakan, Allahumma inna Ibrahima nabiyuka wa rasuluka. Sesungguhnya Ibrahim adalah nabi dan rasulmu. Faqad da'a kalimakah, dan Ibrahim telah memintakan keberkahan untuk Mekah. Wa ana abduka wa nabiyuka wa rasuluk. Saya juga nabimu, saya hambamu, saya nabimu, saya rasulmu. Ad'uka lil Madinah. Saya meminta untuk Madinah bima da'aka Ibrahim li Mekah, sebagaimana doa yang dimintakan oleh Nabi Ibrahim untuk kota Mekah. Itu dimintakan oleh Rasulullah SAW. Keberkahan untuk dua negeri itu. Jadi berkahnya Mekah dari doa dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam, dan berkahnya Madinah adalah doa dari Rasulullah SAW. Dua kota ini yang kita kenal dalam sejarah bernama Hijaz, tambah satu lagi Taif itu ya. Maka sekali lagi jangan berbosan-bosan untuk meminta keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap hal yang ada di sekeliling kita hari ini. Baik, Alhamdulillah, arsadukumullah. Materi kita pada malam hari ini sampai menjelang Isya, saya tertarik untuk membahas kitab ini ya, kitab karangan Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Mungkin di antara antum sebagian besar sudah punya terjemahannya. Judulnya Minhajul Muslim. Kitab ini populer. Kenapa menarik? Karena kitab ini adalah ibaratnya kalau seluruh materi dalam Islam itu diringkas, maka jadinya kitab ini. Maka saya sarankan kalau ada waktu luang, baca kitab ini dari awal sampai akhir. Karena misalnya dalam bab akidah, di sini ada akidah. Dalam bab akhlak, di sini ada akhlak. Dalam bab fikih, di sini ada fikih dari A sampai Z-nya. Walaupun tidak sedetail tentu kitab-kitab fikih yang ada ya. Kalau Al-Mughni itu bahas tentang fikih saja itu belasan jilid. Ini tentu tidak selengkap itu, tetapi bisa mewakili dari seluruh pembahasan yang ada dalam kajian keislaman. Kitab waris ada di sini, bab waris. Kemudian jenazah ada, semuanya ada. Muamalah fikih muamalah ada di sini. Makanya menarik. Makanya kalau saya ada keinginan itu taklim di Pematarbah ini kalau bisa dua. Satu yang kita seperti ini, dua kajian umum. Kajian umum itu menghadirkan ibu-ibu. Ya dibuka secara umum lah. Artinya di grup-grup kita, grup Baitul Mal kan donaturnya juga banyak juga di Pematarbah. Artinya biar mereka bisa merapat. Ini keinginan saya biar taklimnya ada dua. Satu yang taklim umum, satu yang taklim khusus. Taklim khusus ini kenapa? Agar kita lebih solid aja seperti ini.
khusus untuk ikhwan. Nanti bisa dibicarakan. Nah, salah satu kitab rujukannya bisa kitab ini. Jadi mempelajari Islam itu dari A sampai Z secara ringkas menggunakan kitab Minhajul Muslim. Nah, yang saya akan bahas pada malam hari ini adalah bab adab, tetapi kaitannya adab dengan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Adabu ma'allahi azza wa jalla, adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ini untuk bermuhasabah dan sifatnya ruhiyah ini ya, bagaimana hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama, al-muslimu yang duru ila malillahi ta'ala alaihi min manani la tusok wa ni'amin la tu'ad. Yang pertama, adab pertama kepada Allah Subhanahu wa taala adalah agar seorang muslim ini sering-sering melihat, mentadaburi kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktanafathu bin sa'atin ulukihi nutfatan fi rahmi ummihi. Jadi yang beliau giring adalah kita berpikir bagaimana dulu kita ini adalah hanya nutfah, seciprat air mani yang jadinya kita. Padahal air mani yang keluar dari tulang sulbi seorang ayah itu sangat banyak. Tetapi Allah Subhanahu wa taala akhirnya menjadikan kita. Wa tusayiruhu ila ayyal qarabahu azza wa jalla. Sampai kita bisa menjadi seperti ini dengan kemampuan, wajah, profesi yang berbeda-beda. Ada guru, ada pedagang, ada orang yang diberikan kelebihan dalam masalah IT, ada orang yang diberikan kelebihan dalam masalah birokrasi, dan tentu Allah Subhanahu wa taala ini beda-beda kita nih kelebihannya. Bayangkan dari sama-sama jenisnya air mani, tetapi Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita akhirnya dengan warna kulit, kelebihan, karakter yang berbeda-beda. Ini kan perlu dimuhasabahnya, dan itu adalah sebuah nikmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu fayakunu hada adaban minhu ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka itu menjadi adab kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Itlaisa minal adab fi syai'in kufrun ni'am. Karena kalau kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita semua ini, kelebihan ini, kita bisa jadi pegawai negeri karena kemudahan yang diberikan Allah. Kita bisa punya anak karena kelebihan yang diberikan Allah. Kita bisa menikah itu juga karena kenikmatan yang Allah berikan. Apapun sampai hari ini, maka konsekuensinya adalah mensyukuri. Karena kalau kita kufur sama dengan tidak beradab dengan kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita. Jadi poin pertama, adab kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan sampai hari ini. Yang kalau kita pikir-pikir, kok bisa kita punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, punya kerjaan nyaman, punya warung laris. Nah, itu kan kalau kita pikir-pikir dari mana itu? Ternyata dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kemudahan itu, sehingga adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah mensyukurinya. Dalilnya An-Nahl 53, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Semua nikmat yang kalian rasakan adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa cerdas, bisa membedakan yang halal dan haram, nikmat. Bisa membedakan mana maksiat, mana ketaatan, nikmat. Coba kalau Allah tutup hati itu, kita susah membedakan halal mana, haram mana. Kita susah membedakan mana taat, mana maksiat, mana bid'ah, mana sunnah, mana kufur, mana iman. Hari ini kita Allah berikan nikmat itu biar kita bisa membedakan mana teman, mana lawan. Siapa orang-orang yang memusuhi Allah, siapa orang-orang yang menolak agama Allah. Kita bisa lihat itu dari nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang pertama itu adabnya. Yang kedua,
Yang kedua adalah memandang luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Memandang atau melihat betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita sudah mengetahui betapa luasnya ilmu Allah, yang lahir adalah apa? Waqaran wa ta'diman, itu adalah pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fayahjalu min maksiatihi, kemudian kita tentu menghindari kemaksiatan, karena kalau kita maksiat dimanapun kita tahu. Allah tahu. Di kantor kita sendirian, apa yang kita ambil secara zalim, Allah tahu. Di dalam kamar kita kunci pintu, rumah kita kunci, gerbang kita kunci, kita sendirian di dalam kamar maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tahu. Karena kita tahu, oh Allah, ilmu Allah Subhanahu wa taala begitu luas. Kita pergi keluar kota, teman-teman ikhwan-ikhwan pengajian enggak ada, kita maksiat di luar kota, Allah tahu. Sehingga ketika kita merenungkan betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala, yang lahir adalah apa? Adabnya adalah menjauhi kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena it laisa minal adab fi syai'in ayyujahirul 'abdu sayyidahu bil ma'asi. Karena kalau kita tahu bahwa Allah melihat kita, tetapi kita mau dan senantiasa bermaksiat kepada Allah, justru itu bagian dari ciri-ciri orang yang tidak beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa? An-Nahl 19. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui yang tusirrun, yang kita sembunyikan, wa ma tu'linun, yang kita nampakkan. Itu adab kedua. Jadi memang harus sering-sering mengingat itu. Kalau mau bersyukur berarti sering-sering mengingat nikmat Allah yang sudah diberikan kepada kita. Kalau mau menghindari maksiat berarti mengingat-ingat betapa luasnya ilmu dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun seluruh makhluk enggak nampak, tapi karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala betapa luas ilmunya, bahkan yang kita sembunyikan pun di dalam hati Allah tahu. Adab yang ketiga, yaitu senantiasa bermuhasabah bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mampu. Jadi kalau tadi adalah keluasan ilmu dan pengetahuan Allah, kalau yang ketiga adalah betapa Allah Subhanahu wa taala mampu melakukan apapun terhadap kita. Wa annahu la mafarra lahu wa la mahram. Jadi tidak ada tempat untuk mahram itu kabur ya, kabur atau apa namanya ya? Kalau kita lari dari takut dari pencuri, takut dari bahaya, itu ada tempat pelarian. Nah, adab yang ketiga ini adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala tempat pelarian dari segala masalah yang kita miliki. Punya masalah apapun, sulit mendidik anak, Allah menjadi tempat pelarian kita. Sulit mendidik istri, Allah menjadi tempat pelarian kita. Sulit mencari rezeki, Allah menjadi tempat pelarian kita. Karena kita tahu Allah Subhanahu wa taala maha mampu segalanya. Mau memberi hidayah, memberi rezeki, memberi madorot, semuanya Allah mampu. Makanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendakwahkan Islam kepada ibunya, lalu ibunya justru mencaci maki Rasulullah, itu Abu Hurairah galau. Galaunya kenapa? Sebagai seorang sahabat yang paling banyak hafal hadis, tentu Rasulullah adalah orang yang paling dicintai oleh oleh Abu Hurairah. Nah, ada orang yang dicintai oleh Abu Hurairah dihina oleh orang yang juga dicintainya, ibunya sendiri. Makanya Abu Hurairah tahu bahwa Abu Hurairah tak akan mampu memberikan hidayah taufik kepada ibunya, makanya beliau datang ke Nabi sambil nangis. Ya Rasulullah, doakan ibu saya secara khusus. Ketika Rasulullah mendoakan,
Bahagialah Abu Hurairah karena dapat doa khusus langsung dari Nabi. Ketika Abu Hurairah pulang, pintu dikunci. Ketuk pintu gak dibuka-buka. Kata ibunya, tunggu di luar. Saya lagi mandi. Ternyata apa? Ibunya Abu Hurairah sedang siap-siap mau masuk Islam. Luar biasa. Dua kebahagiaan berlipat ganda yang dirasakan oleh Abu Hurairah saat itu. Satu, doa dari Nabi langsung diijabahi dan ibunya masuk Islam saat itu juga. Jadi nggak ada tempat pengaduan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau orang itu betul-betul tahu Allah mampu segalanya. Maka adabnya kalau kita minta kepada Allah, minta perlindungan juga kepada Allah, mengeluh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Id laisa minal adab fi syai'in al-firaru mimman la mafaru minhu. Karena nggak beradab kalau kita justru mendatangi seseorang yang kita sendiri tahu bahwa dia nggak mampu. Berarti kita nggak adab ini. Misalnya nih, Pak Haji kuat, kemudian ada manusia di sini lemah. Saya dikejar oleh penjahat dan saya butuh pertolongan. Tentu kalau saya datangnya ke orang yang lemah, ini penghinaan buat Pak Haji ini. Gak beradab sama saya, sama Pak Haji Rizal. Tapi kalau saya datang ke Haji Rizal karena saya mampu, beliau bisa menolong saya, ini beradab. Kita tahu nih, masalah kita sudah mentok dan gak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau sudah semacam itu, larinya tetap kepada selain Allah, berarti kita gak beradab. Gitu ya. Jadi tawakalnya betul-betul harus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walal itimadu ala man la qudrata lahu. Dan di antara bentuk tidak beradab adalah itimad, bersandar ala man la qudrata lahu. Bersandar menyandarkan permasalahan kepada orang yang tak mampu. Menyandarkan pekerjaan kepada manusia. Ada ikhwan kita yang menceritakan kisah dia daftar PNS, setelah 5 kali ikut ujian gak berhasil. Ujian ke-6 daftar nyogok 50 juta. Kata yang disogok itu, tenang tuh, bisa masuk. Dia menyadarkan seluruh masalahnya kepada manusia. Di saat pengumuman, namanya gak ada. Ternyata dia dihimpit oleh orang yang nyogoknya lebih gede. Setelah dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, daftar lagi untuk yang kali ke-7, akhirnya dia diterima oleh Allah lagi, diterima oleh negara menjadi seorang ASN. Setelah apa? Setelah dia menyandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, menyandarkan. Kemudian walal ittikalu ala man la haula wala quwata lahu. Sama tadi, justru ketika orang bersandar kepada orang yang la haula wala quwata, tidak ada daya dan upayanya, maka itu juga tidak beradab. Dalilnya Hud 56. Surat Hud 56, ma min dabatin illa huwa ahidun binasiyatiha. Tidaklah setiap makhluk itu ubun-ubunnya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bahasa sastra yang jelas Allah berkuasa atas setiap makhluk yang ada. Adab yang ketiga ya. Adab yang keempat, adalah senantiasa mengingat betapa kerasnya siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Hukumannya yang sangat keras, wa ila sur'ati hisabihi, dan hisabnya itu sangat cepat. Maka kalau sudah tahu seperti itu, adabnya adalah fa yatawaqqahu bi adami ma'siyatihi, yaitu membentengi diri, memagari diri agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kita tahu kalau maksiat, hukuman Allah, siksa Allah dan hisab Allah begitu cepat. Yaitu melihat luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala.
Artinya adabnya adalah senantiasa bertobat berarti kalau kita bermaksiat. Karena kita tahu rahmat Allah luas, kasih sayang Allah luas. Adabnya adalah senantiasa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kemaksiatan yang dilakukan. Jadi berimbang ya. Kita takut bermaksiat, kalau sudah terlanjur bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemarin ada akhwat tanya di grup kajian fikih akhwat itu, saya kurang suka bahasanya di situ. Bolehkah berzina lalu menikah? Jadi kalau saya baca dari judul itu, kesannya zina itu sudah direncanakan untuk sebuah pernikahan. Bolehkah berzina lalu menikah? Kalau judulnya apa hukum pernikahan bagi orang yang berzina? Itu kan agak, memang yang ditanya adalah dia sempat berzina lalu dia mau bertobat lalu dia mau menikah. Boleh nggak yang dinikahinya adalah wanita yang pernah ia zinahi? Tapi bolehkah berzina lalu menikah? Ini seakan-akan direncanakan perzinahan itu untuk menuju satu pernikahan. Nah, kalau dalam kaitannya dengan pembahasannya adab ini, maka untuk menghindari kemaksiatan senantiasa bermuhasabah terhadap kerasnya siksa Allah. Kalau terlanjur bermuhasabah terhadap betapa luasnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya surat Nur, An-Nur 52. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yasallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Barang siapa taat kepada Allah dan takut kepada Allah, khasyiyah, wa yattaqi, dan dia bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun, maka mereka adalah orang-orang yang faiz. Faiz itu beruntung atau sukses. Di antara dalil bahwa rahmat Allah luas juga Al-An'am 16. Man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha. Siapa yang melakukan amal soleh itu pahalanya 10 kali lipat. Wa man ja'a bis sayyi'ah, siapa yang berbuat dosa, fala yujza illa mislaha. Balasannya hanya satu saja. Wa hum la yudlamun, dan mereka tidak dizalimi. Jadi rahmat Allah luas. Kalau kebaikan dilipat gandakan, kalau keburukan dihitung keburukan itu saja. Itu Al-An'am 16. Maka kesimpulannya, an-nasukrul muslim rabbahu ala ni'amihi. Jadi bersyukurnya kita kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala, wa haya'uhu minhu ta'ala indal mairi ilal ma'siyah, dan rasa malu yang dimilikinya ketika hatinya, jasadnya, raganya itu berbuat kemaksiatan atau condong kepada kemaksiatan. Malu dia. Satu, pertama tadi syukur pada Allah, malu kalau bermaksiat. Wasidqul inaba ilaihi, kemudian dia yakin dengan itu. Wa tawakkal alaihi, menggantungkan segala permasalahannya dan dia bertawakal kepada Allah. Roja'an wa roja'a rahmatihi, dan mengharapkan rahmat dari Allah. Wala khaufa min niqmatihi, dan takut dari nikmat Allah. Jadi nikmat dengan nikmat beda ya. Kalau nikmat itu kenikmatan, kalau nikmat itu hukuman, ancaman, siksaan. Jadi jangan difasih-fasihkan. Alhamdulillah kita dapat nikmat. Nikmat itu siksaan dari Allah. Nikmat saja, nikmat dan nikmat. Wal khaufa min nikmatihi, dan takut dari nikmat atau siksaan Allah. Wa husnadzanni bihi, dan berhusnudzon terhadap Allah fi injazi wa'dihi, dalam melaksanakan atau menunaikan janji-janji Allah. Huwa adabu ma'allah, ini adalah bentuk adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang musyrik itu bagian dari orang yang tidak beradab.
karena dia tahu Allah yang memberikan rezeki, tapi mintanya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berani menghalalkan yang diharamkan Allah gara-gara takut atasannya, itu juga bagian dari orang yang tidak beradab. Karena dia tahu bahwa Allah itu sudah mengharamkan, kemudian ada manusia yang mengatakan halal, dia cenderung mengikuti omongan manusia daripada ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu akan apa? Jika orang itu sudah berada, maka ta'lu darajatuh, maka derajatnya di sisi Allah itu akan meninggi. Wa yartafi'u maqamuhu, tempat berdirinya, makomnya itu akan tinggi juga di sisi Allah. Wa ta'dumu karomatuhu, akan besar karomahnya. Fatusbihu min ahli walayah, dan dia termasuk bagian dari ahli atau wali-wali Allah Subhanahu wa taala, min ahli walayatillahi wa riayati, dan termasuk dari orang-orang yang berhak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza aqsa ma yatlubul muslim wa yatamannahu tulal haya. Dan itulah yang diinginkan oleh setiap muslim. Tinggi derajatnya di sisi Allah, mulia dia, dan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap masalah yang ia miliki. Allahumma rizukna, ya Allah berilah rezeki kami, walayataka, perlindungan. Jadi kalau kita sudah dilindungi Allah itu nikmat hidup. Mau maksiat ada aja cara digagalkan. Itu berarti Allah sudah sayang. Biasanya kita taat, hati cenderung maksiat, baru mau melakukan, tiba-tiba Allah gagalkan. Wala tahrimna riayataka, jangan engkau haramkan penjagaanmu ya Allah. Waj'alna ladaika minal muqarrabin, dan jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa dekat denganmu ya Allah ya Rabbal alamin. Ini kesimpulan dari bab al-adab ma'allahi azza wa jalla, yaitu adab seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini menjadi penting? Karena ini membangun kembali ya akidah, kemudian keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa menjadikan Allah Subhanahu wa taala adalah tempat kembali, tempat bergantung, tempat meminta ampun, tempat meminta rahmat. Karena kalau sudah seperti itu, yang menjadi poin penting adalah kita akan senantiasa di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sisa waktu, untuk tanya jawab. Udah masuk? 4 menit. Oh, baik, silakan. Baik. Surah An-Nur. Kan berzina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan berzina perempuan atau dengan perempuan muslim. Dan berzina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan berzina laki-laki atau dengan laki-laki muslim. Dan yang demikian itu diharapkan bagi orang muslim. Kalau belum bertaubat tidak boleh menikah. Imam Syafi'i menjelaskan tetap boleh menikah kalau dua-duanya sama-sama bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adalah tobat. Makanya kalau ada orang menikah, itu yang pertama kita minta kepada dia adalah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia seorang yang pernah berzina, jadi justru nggak ada ampunan dari Allah ketika dia menikah gara-gara apa namanya tuh? MBA. MBA, dan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diharamkan. Tapi kalau dua-duanya bertobat kepada Allah, dia dibolehkan. Tapi kalau laki-lakinya bertobat, perempuannya tidak bertobat, maka laki-lakinya harus cari yang lain. Misalnya nih wanita pelacur, laki-lakinya baik dan dia tergoda oleh pelacur, berzina, dia hamil, perempuan disuruh tobat nggak mau, dia tetap melakukan pelacuran, laki-lakinya bertobat kepada Allah, maka dia nggak boleh menikah berdua ini. Allah a'lam bishawab. Tapi kalau mereka menikah sah. Dalam pendapat jumhur sah.
ada beberapa madhab yang tidak mengesahkan, artinya harus diulang ketika lahir. Tapi anaknya ini tetap anak haram ya, tidak bisa bernasab. Nggak bisa bernasab, nggak bisa dapat warisan. Orang semacam ini yang nanti dapatnya wasiat. Wasiat itu harta selain harta warisan. Jadi kalau dia punya anak kandung, nanti potong dulu ini untuk wasiatnya orang-orang yang berada dalam anak-anak yang berada dalam tanggungannya kan. Tapi secara syar'i dia bukan anak. Secara syar'i dia bukan anak, tapi secara biologis mungkin anak. Tadi anak zina itu dia nggak dapat warisan, tetapi dapat wasiat. Tapi prakteknya kan tetap bin atau binti. Ya secara administrasi. Iya. Ya. Tapi kan itu juga kalau dicarikan ke pengadilan agama kan dapat warisan. Iya, itu kompilasi hukum Islam jadinya. Karena hukum kita agak susah. Anak zina pun dia dianggap sebagai anak kandung. Kalau dalam hukum negara kita gitu ya, iya identitasnya. Dan ketika bin, ya secara syar'i tidak boleh dibinkan kepada ayah yang menjinahi ibunya. Tetapi karena di dalam kompilasi hukum Islamnya dia tetap ke ayah biologisnya. Kalau di sini rata-rata aja secara biasanya kan dia dinikahkan langsung. Jadi nggak ada lagi nikah sudah itu. Itu gimana? Berarti Ya selama itu untuk salah satu pendapat madhab yang memerintahkan nikah lagi. Tapi kan madhab yang lain tetap dianggap sah gitu. ada dua pendapat. Iya betul. Tapi kalau masalah tobat ini ulama 4 madhab sepakat ya. Sepakat harus bertobat dulu syarat awalnya. Kalau tidak bertobat tidak boleh. Nah itu kemudian ini kitab Minhajul Muslim ini kayaknya penting. Anda dijual di mana? Di toko Pak Amin ada. Yang bahasa Indonesia Iya. terjemahan. Toko Pak Amin yang sebelah BMT. Iya, sama dia. Iya. Ya bagi apa? Orang yang mau kitab itu ada jualnya. Nanti ditanya dulu berapa harganya. Ada bahasa Indonesia saya. Ini Terjemahan. ada Indonesia ada. Terjemahannya ada. Baik, akhir azan kita hamdalah dan doa kepada majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Mizanul Muslim yang 2 jilid ya.